Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, sebelum kita mulai mengaji kitab Aqidatul Awam, marilah kita buka bersama dengan doa pembuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala mu'allifu As-Sayyid Ahmad Marzuqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Pertemuan kali ini kita akan mengaji nadhom ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardu'athu Halimatu Sa'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummuhu, adapun ibunya Nabi Muhammad, Aminatuz Zuhriyah, ialah Aminatuz Zuhriyah. Ardu'athu, menyusui kepada Nabi. Halimatus Sa'diyah, siapa Halimatus Sa'diyah? Maksud dari nadhom ke-32 kitab Aqidatul Awam adalah kita sebagai orang mukallaf mempunyai kewajiban untuk mengetahui silsilah nasab keluarga Nabi Muhammad SAW, baik dari nasab ayah atau ibunya. Sedangkan silsilah nasab beliau Nabi Muhammad SAW dari jalur ibunya juga sampai ke Nabi Ibrahim dan Ismail. Tepatnya nasab dari jalur ayah dan ibunya bertemu pada buyutnya yang bernama Kilab. Jadi nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Sedangkan yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ibunya yaitu Aminatuz Zuhriyah dengan keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat dikala
Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan. Nabi Muhammad ketika masih bayi lahir di rahim Aminah dan langsung digendong seorang bidan yang bernama Syifa, ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Bayinya seorang laki-laki. Aminah tersenyum lega. Tetapi seketika ia teringat mendiang suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yasrib atau Madinah. Bayi laki-laki itu oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad, artinya yang terpuji. Kelahiran bayi yatim yang kelak menjadi rasul terakhir itu dituturkan dalam Al-Quran, yang berarti, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Al-Quran Surat Ad-Duha ayat ke-6. Aminah, janda beranak satu itu hidup miskin. Suaminya hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak, yaitu Barokah Al-Habsyiyah atau Ummu Aiman. Sementara sudah menjadi kebiasaan bangsawan Arab waktu itu, bayi yang baru lahir akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun. Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Menunggu jasa wanita yang menyusui, Aminah menyusui sendiri Muhammad kecil selama 3 hari. Lalu dilanjutkan oleh Suwaibah, budak Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dan bayi kalangan terpandang Arab akan disusui oleh murdiat atau para wanita yang menyusui bayi. Muhammad ditawarkan kepada murdiat dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang masih menyusu dengan harapan mendapat bayaran dan hadiah. Namun mereka menolak karena Muhammad adalah anak yatim. Tetapi di antara mereka ada yang bernama Halimatus Sa'diyah yang belum mendapatkan seorang bayi yang akan disusui. Karena itu ia mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Halimah yang berarti lemah lembut lantas membawa Muhammad ke dusunnya. Keberadaan Muhammad kecil memberi berkah kepada keluarga Halimah, bahkan bagi kabilahnya. Semula Halimah hidup serba kekurangan, tapi semenjak mengasuh Rasulullah, kehidupan rumah tangga Halimah berubah total. Keluarga tersebut kini hidup penuh kedamaian, kegembiraan, dan berkecukupan. 2 tahun kemudian, Halimah membawa Muhammad kecil mengunjungi ibunya. Halimah memohon agar Muhammad diizinkan tinggal kembali bersama Bani Sa'ad. Aminah pun menyetujui. Selama 4 tahun, Nabi Muhammad bersama mereka kembali. Dusun itu bertambah keberkahan. Domba-domba yang dipelihara Halimah menjadi gemuk dan banyak memberikan air susu, walaupun rumput di daerah mereka tetap gersang. Karena itulah, warga menyuruh anak-anak mengembalakan domba-domba mereka di dekat domba milik Halimah. Mengapa demikian? Karena mereka berharap agar domba milik mereka bisa berubah gemuk dan mengeluarkan banyak susu. Selain itu, saat mengambil Muhammad sebagai anak susuan, susu Halimah bertambah banyak. Ia pun heran, sebab selama ini susunya bukan tidak ada, tapi tidak begitu banyak. Namun, semenjak mengasuh anak Fatimah, air susunya berlimpah. Anehnya lagi, ketika sudah menyusu di susu sebelah dan hendak diberikan sebelah lain lagi, Muhammad menutup mulut kuat-kuat. Halimah faham
Muhammad menginginkan susu yang sebelah adalah untuk saudara sesusuannya. Sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memasukkan jiwa keadilan pada Muhammad kecil. Dia tidak ingin mengambil bagian yang bukan untuknya. Muhammad pun tak pernah menangis, tidak seperti anak kecil lainnya yang pasti menangis. Muhammad cilik baru dikembalikan ke Mekah setelah terjadi peristiwaan pembelahan dada. Suatu hari, 2 malaikat datang menghampirinya dengan membawa bejana emas berisi es. Mereka membelah dada Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Hal itu dibedah dan dikeluarkanlah gumpalan darah yang berwarna hitam. Kemudian dicuci dengan es. Setelah itu dikembalikan seperti semula. Mendengar itu, Halimah khawatir dengan keselamatan Muhammad kecil. Ia dan suaminya sepakat mengembalikannya kepada ibunya. Setelah diserahkan, Halimah sudah tidak mengetahui lagi kabar tentang Muhammad. Sebab untuk mendapat informasi di Zamzam itu sangatlah susah. Baru ketika usia Muhammad 40 tahun, terdengarlah berita oleh Halimah. Rupanya anak susuannya menjadi Rasulullah. Namun, dia kesulitan menemui Rasulullah. Halimah memeluk Islam dari orang lain dan bukan dari Rasulullah sendiri. Hingga suatu hari akhirnya Halimah dapat berjumpa kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah pun merasakan kebahagiaan luar biasa. Selepas itu Halimah meninggal dunia. Itulah terakhir kalinya dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra susuannya itu. Itulah tadi penjelasan dari Nadom ke-32 kitab Aqidatul Awam. Marilah kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan minta maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.